terjadi peningkatan rasa saling percaya kepada sesama warga, terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Tentunya hal tersebut juga didukung dengan sistem transparansi dan pengawasan yang baik. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas permasalahan tersebut dalam program Dialog Eksklusif dengan tema Mungkinkah seluruh warga Banten mendapat jaminan kesehatan gratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali malam hari ini. Saya Vicky Normalita dan tentu saja dengan Oscar Haris kembali memandu dalam dialog eksklusif. Dan pemirsa, satu pernyataan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan jasmani maupun rohani. Namun apa yang terjadi? Ternyata masih saja warga tidak mampu, tidak merasakan pernyataan tersebut. Betul, Oscar? Benar sekali. Dan tadi kita sudah melihat seperti apa viti-vitinya dan itu mencerminkan seperti apa potret kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Banten khususnya ya. Betul Dan tadi kita sudah melihat baik dari kesejahteraan untuk jasmani dan rohaninya seperti apa. Dan baik pada malam hari ini kita akan membahas tema yaitu Mungkinkah seluruh warga Banten mendapat jaminan kesehatan gratis? Dan pada malam hari ini kita sudah kehadiran beberapa orang narasumber. Bisa diperkenalkan, Oscar? Ya, yang pertama yaitu Dr. Ripka Ciptaning, yaitu Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat malam. Selamat malam. Atau yang Mungkin lebih sering akrab kita manggilnya Mbak Ning. Betul Ya, sekali. Mbak Ning. Selamat malam. Dan kemudian yaitu Dr. Ahmad Derajat, SKM MKM ya Pak ya, benar ya? Betul. Yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kabid Pelayanan Kesehatan. Selamat malam Pak. Malam. Dan kemudian Dr. Ira SPOG. SPOG. Oh ya, maaf. Ya, ini peserta Sekolah Demokrasi. Dan malam hari ini kita sudah kehadiran audiens kita dari Sekolah Demokrasi. Bisa dilihat langsung. Dan ini sudah banyak berkumpul ya teman-teman dari Ya, Sekolah kita Demokrasi. bisa langsung Selamat menyapa. malam. Selamat malam. Oh, punya bendera tersendiri ya. Baiklah, dan malam hari ini terkait dengan tema mungkinkah seluruh warga Banten mendapat jaminan kesehatan gratis. Saya pertama kali akan langsung menanyakan kepada tentunya dari Dinas Kesehatan dulu. Untuk mengenai jaminan kesehatan untuk Jamkesmas sendiri. Bagaimanakah persyaratan yang dapat untuk mendapatkan Jamkesmas ini? Untuk mendapatkan Jamkesmas, kita kan ada verifikasi dari masing-masing kabupaten kota. Jadi sesuai dengan kriteria apakah memang dia miskin atau memang kondisi keadaannya seperti apa gitu ya. Jadi memang ada verifikasi, pertama pengajuan dari RT, diketahui oleh RT, kemudian RW, kemudian ke puskesmas. Nah, di puskesmas diverifikasi apakah memang pasien ini perlu mendapatkan Jamkesmas atau tidak, seperti itu. Jadi memang persyaratan yang mutlak sih sebetulnya tidak ada, hanya kriteria mungkin untuk masyarakat yang tidak mampu untuk berobat ke puskesmas, kemudian pendapatan per kapitanya dia di bawah 10.000 per hari juga itu suatu sorotan untuk memberikan bantuan tentang kartu Jamkesmas. Gitu. Oke. Ya. Baik, dan Mbak Ning, kalau kita lihat kan sudah ada satu undang-undang yang tersendiri untuk jaminan kesehatan nasional seperti itu. Dan bagaimana dalam pengawasannya sendiri nih? Karena ternyata masih banyak kasus yang kita temukan seperti itu. Ya, kalau tadi Dokter Derajat mengatakan ada kriteria, sebetulnya kita kembali saja pada konstitusi negara kita ya kan. Tadi juga pembawa acara bahwa setiap warga negara harusnya kalau untuk kesehatan udah nggak ada lagi kriteria. Saya tadi mau berangkat ke sini ketua fraksi, nah ini DPRD loh, mau masuk harapan kita harus operasi jantung 200 juta. Dia harus SKTM loh, pakai Jamkesmas. Secara nasional pemerintah nggak bakal ngasih Jamkesmas, dia dewan. Tapi kalau udah urusan jantung 200 juta nggak punya duit ya. Jadi kalau udah urusan sakit udahlah kembali pada konstitusi, setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Jadi udah nggak usah pakai lagi kriteria dan itu tanggung jawab negara. Baik. Nah, Dan jadi tadi kita harusnya juga semua. Yang menjadi judul kita pada malam hari ini yaitu mungkinkah
warga Banten mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Dan tapi kita melihat tadi Viti, itulah realita yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kalau Harus Mbak Nani mungkin, sendiri? sebetulnya harus semangatnya mungkin. Ini kan salahnya negara mengolah, ya kan? Yang harusnya kesehatan itu orientasinya sosial, tapi karena pengaruh globalisasi atau kapitalisme, sekarang sudah bergeser ke komersial. Kalau sekarang semua RSUD aja sudah semangat ya bikin VIP, kelas 1, kelas 2, semua dikomersilkan, ya jadi akhirnya begitu. Jadi porsi kelas 3, porsi rakyat akan berkurang. Sehingga yang pakai Jamkesmas sendiri aja untuk mendapat pelayanan akan kurang. Semua mengadu ke saya, Bu, saya pakai Jamkesmas, tapi selalu dibilang kelas 3 penuh, Bu. Banten sendiri 12 juta rakyat, bagaimana mau mengakses orang kelas 3-nya aja nggak sampai 1000. Saya punya datanya, cuma 860 tempat tidur itu dari VVIP sampai kelas 3. Kelas 3-nya cuma 220 loh. Lah mau Jamkesmas berapa? Saya tadi tanya Dr. Derajat, Jamkesmas tagihannya 48 miliar. Tapi kalau cuma tempat tidurnya 220, kemana dia? Makanya Komisi 9 mau minta KPK mengaudit dana Jamkesmas. Oke, baik. Kita sampai ke sana dulu. Kita tahan dulu, tapi kita langsung tanya dulu dari Sekolah Demokrasi ini. Bagaimana nih Mbak Ira untuk menanggapi nanti KPK akan mengaudit dan temuan-temuan apa yang ditemukan oleh Sekolah Demokrasi? Oke, jadi mungkin dari APBD Banten sendiri dengan 4,0 sekian triliun ya, seharusnya 10% yaitu sekitar 400 miliar bisa dialokasikan untuk jaminan kesehatan masyarakat Banten, dan harusnya itu cukup ya untuk masyarakat Banten. Satu, kalaupun ada dana seperti itu, yang penting nggak bocor gitu, yang penting nggak bocor. Dua, yang ketiga aplikasinya. Tadi Pak Derajat sendiri sudah bilang gampang kok ke RT RW. Cuma masalahnya di sinilah ada kolusinya yang luar biasa. Ada calo-calo Jamkesmas yang kita temukan. Lalu yang harusnya nggak dapat malah mungkin dia double nih, punya Askes juga, punya Jamkesmas juga. Ya. Kalau menurut Bu Ira sendiri ada dana-dana yang bocor di situ? Temuan-temuan kita dari LSM alumni Sekolah Demokrasi sendiri menanyakan berapa dana Jamkesmas yang turun per kabupaten. Ini pada lari nih dinas-dinas kesehatan untuk kita tahu berapa sih, nggak tahu. Lalu kemudian bagaimana audit penggunaannya, itu juga pada kayak dikejar-kejar. Kita udah ngejar hampir 2 tahun ngejar untuk dana Jamkesmas 2008 yang kita dengar ada sekitar sisa 25 miliar, tapi katanya ganti-ganti itu 2008. Sedangkan kita nanya di 2009 ini 2011 ini udah 2 tahun, harusnya kalaupun ada sisa dana dikembalikan. Nah itu untuk ditanyakannya udah susah. Kita sampai ke KIP untuk menanyakan mempus supaya ada transparansi. Baiklah Mbak di Ira, sini. untuk